Saya Dr. Alvita Dewi Siswoyo. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat fasilitas kedokteran nuklir kita dan berkenalan apa itu kedokteran nuklir. Yuk ikutin saya. Jadi, kedokteran nuklir itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang inovatif dan terkini yang berfungsi sebagai diagnosis dan terapi berbagai macam penyakit, termasuk pasien kanker. Banyak sekali penyakit yang dapat dideteksi dan diobati dengan kedokteran nuklir. Di bidang kanker, kita punya diagnostik seperti bone scan, whole body scan, dan PET scan yang terkini. Sedangkan untuk pengobatan, saat ini yang banyak digunakan adalah terapi ablasi yodium radioaktif pada kasus kanker tiroid, kemudian lutetium 177 PSMA pada kanker prostat, kemudian terapi lainnya seperti MIBG pada kasus-kasus neuroendokrin, dan masih banyak kanker-kanker lain yang kita bisa terapi dengan teknik kedokteran nuklir. Ini adalah kamera SPECT-CT. Kamera medis ini dapat digunakan untuk mempelajari fungsi-fungsi anggota tubuh dan juga dapat memberikan informasi dan deteksi berbagai penyakit dan kelainan di dalam tubuh, termasuk pada kasus-kasus kanker, jantung, otak, dan lain-lainnya. PET scan dapat dikerjakan di berbagai fase dari mulai diagnostik, terapi, pemantauan terapi, dan penilaian surveillance serta untuk mendeteksi adanya kekambuhan. Biasanya dokter akan menentukan pemeriksaan PET scan berdasarkan perjalanan penyakit dari pasien kanker itu sendiri. Selain di bidang onkologi atau kanker, PET scan juga dapat digunakan untuk diagnostik penyakit jantung, penyakit otak dan saraf, dan juga penyakit kelainan-kelainan lainnya. Di ruang isolasi kami, pasien-pasien yang mendapatkan terapi kedokteran nuklir dapat menikmati perawatan selama isolasi, bahkan dengan fasilitas setara dengan hotel berbintang. Oh, ternyata sudah di sini. Hai, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dr. Alvita Dewi Siswoyo, spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler konsultan, subspesialis onkologi. Selamat datang di Mandaya. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat fasilitas kedokteran nuklir kita dan berkenalan apa itu kedokteran nuklir. Yuk ikutin saya. Selamat datang di Mandaya Advanced Cancer Center. Dan ini adalah Wall of Fame dari Geng Macan. Geng Macan adalah komunitas pejuang kanker dari Mandaya Royal Hospital Puri. Dan di dinding ini terpampang doa, harapan, dan semangat dari para macan dan siap menyemangati kita semua. Jadi, kedokteran nuklir itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang inovatif dan terkini yang berfungsi sebagai diagnosis dan terapi berbagai macam penyakit, termasuk pasien kanker. Nah, khususnya untuk kasus kanker, kita mengenal adanya konsep teranostik, yaitu penggabungan antara diagnostik yang presisi dan terapi target yang spesifik, sehingga merupakan pilihan pengobatan yang efektif dan minimal efek samping bagi pasien kanker. Banyak sekali penyakit yang dapat dideteksi dan diobati dengan kedokteran nuklir. Di bidang kanker, kita punya diagnostik seperti bone scan, whole body scan, dan PET scan yang terkini. Sedangkan untuk pengobatan, saat ini yang banyak digunakan adalah terapi ablasi yodium radioaktif pada kasus kanker tiroid, kemudian lutetium 177 PSMA pada kanker prostat, kemudian terapi lainnya seperti MIBG pada kasus-kasus neuroendokrin, dan masih banyak kanker-kanker lain yang kita bisa terapi dengan teknik kedokteran nuklir. Jadi prosesnya, pasien harus datang untuk melakukan evaluasi dan konsultasi. Di dalam konsultasi, pasien akan kita lakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Dan apabila diperlukan, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Dari hasil konsultasi tersebut, maka kita akan menentukan jenis pemeriksaan, termasuk jenis radiofarmaka yang digunakan. Dan akan dilanjutkan dengan proses terapi kedokteran nuklir. Selama proses terapi kedokteran nuklir, kita bisa menangani pasien sebagai rawat jalan maupun sebagai rawat inap. Nanti tergantung dari pilihan terapi, jenis terapi, dan dosis obat yang kita gunakan. Tapi jangan khawatir ya, karena selama perawatan,
kami, spesialis kedokteran nuklir, dan seluruh perawat tenaga medis akan memantau kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ada berbagai macam cara pemberian radiofarmaka. Yang paling sering adalah dengan injeksi melalui pembuluh darah. Jadi sebenarnya itu sangat ringan ya, minimal invasif. Kemudian cara lainnya adalah diminum dalam bentuk tablet atau oral. Jadi tidak perlu khawatir ya, untuk pengobatan nuklir sendiri cara pemberiannya sangat-sangat simpel. Jangan khawatir, karena tindakan di kedokteran nuklir menggunakan radiofarmaka dengan dosis yang terkontrol dan dengan dosis radiasi yang relatif kecil, sehingga meskipun efektif juga menjamin keamanannya dan minimal efek samping. Ini adalah kamera SPECT. Kamera medis ini dapat digunakan untuk pencitraan fungsional yang dikombinasikan dengan pencitraan morfologi anatomi, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari fungsi-fungsi anggota tubuh dan juga dapat memberikan informasi dan deteksi berbagai penyakit dan kelainan di dalam tubuh, termasuk pada kasus-kasus kanker, jantung, otak, dan lain-lainnya. Dengan SPECT ini, ada berbagai macam pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien kanker. Yang paling banyak digunakan adalah untuk pemeriksaan bone scan atau sidik tulang, di mana dengan sidik tulang kita bisa mendeteksi secara dini adanya penyebaran kanker pada tulang. Kemudian contoh lainnya adalah dengan whole body scan, di mana kita bisa mendeteksi adanya residu pasca operasi tiroidektomi maupun apabila terjadi penyebaran ke bagian tubuh lainnya. Berbagai macam pemeriksaan juga dapat kita kerjakan seperti sentinel node, kemudian sidik whole body scan dengan berbagai radiofarmaka sesuai dengan jenis kanker yang kita akan deteksi. Dapat dikerjakan di berbagai fase, dari mulai diagnostik, terapi, pemantauan terapi, dan penilaian surveillance, serta untuk mendeteksi adanya kekambuhan. Biasanya dokter akan menentukan pemeriksaan PET scan berdasarkan perjalanan penyakit dari pasien kanker itu sendiri. Selain di bidang onkologi atau kanker, PET scan juga dapat digunakan untuk diagnostik penyakit jantung, penyakit otak dan saraf, dan juga penyakit kelainan-kelainan lainnya. Untuk kasus kanker, PET-CT dapat digunakan untuk deteksi dini kanker, bahkan untuk lesi-lesi yang berukuran kecil dan bahkan sebelum munculnya gejala-gejala terkait kanker. PET scan juga dapat menilai keaktifan dari kanker, sehingga bisa menjadi informasi fungsional yang berharga untuk dokter-dokter onkologi. PET scan juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyebaran, sehingga dapat diketahui stadium dari penyakit kanker. Jadi PET scan dapat mendeteksi metastasis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fungsi lainnya adalah pemantauan selama terapi dan di akhir pengobatan. PET scan yang dikerjakan di pertengahan terapi dapat memberikan informasi apakah obat kemo atau obat kanker tersebut sudah sesuai, dan apabila dilakukan di akhir terapi dapat menjadi informasi keberhasilan respon terapi dari pengobatan yang diberikan. Selain itu, PET scan juga dapat digunakan untuk pemantauan rutin berkala selama masih ada indikasi, terutama apabila terdapat kecurigaan adanya kekambuhan pada pasien kanker. Pada pasien yang akan melakukan pemeriksaan PET scan, biasanya pasien perlu menjalani persiapan. Antara lain, pasien harus puasa makanan selama 4-6 jam. Kemudian pasien kita minta untuk menghindari aktivitas atau olahraga berat sekitar 2 hari. Pada hari pemeriksaan, pasien akan kita lakukan kembali wawancara, pemeriksaan fisik, dan akan kita berikan berian radiofarmaka melalui penyuntikan. Setelah disuntikan, pasien akan menunggu di ruang aptek selama sekitar 45-60 menit dengan posisi yang tenang dan dalam keadaan yang gelap. Ini adalah ruang aptek di mana pasien-pasien kami menunggu pasca pemberian radiofarmaka untuk dilakukan scanning. Nyaman dan tenang bukan? Selain itu, kita juga mempunyai ruang aptek yang VIP dengan fasilitas yang lebih lengkap, lebih nyaman, dan lebih luas. Selamat datang di ruang isolasi radiasi Mandaya Royal Hospital Puri.
Di ruang isolasi kami, pasien-pasien yang mendapatkan terapi kedokteran nuklir dapat menikmati perawatan selama isolasi, bahkan dengan fasilitas setara dengan hotel berbintang. Fasilitas ini menjamin kenyamanan dan juga ketenangan dari pasien selama menunggu proses terapi. Selain itu, yang istimewa di Mandaya, kita juga mempunyai ruang isolasi yang dapat digunakan pada pasien-pasien anak-anak dan usia lansia, sehingga pada saat perawatan isolasi, keluarga masih dapat mendampingi di dua ruangan yang terpisah, tetapi terkoneksi dengan connecting window, sehingga pasien pun lebih merasa aman, nyaman, dan tenang karena didampingi oleh keluarga yang tercinta. Terima kasih ya sudah menemani saya berkeliling di Kedokteran Nuklir Mandaya. Buat Bapak Ibu yang memerlukan bantuan atau memiliki pertanyaan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi sepertinya saya butuh penyegaran dan relaksasi. Rasanya kursi pijat ini solusi yang tepat. Sampai berjumpa.